Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi muthabbitil qulubi wal aqdam alladzi kana 'alaihi haqqan nasrul mu'minina ma damatil ayyam. Wa sallallahu ala Muhammadin nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi yastanuna bisunnatih wa yahtaduna bihudahul qawim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas izin dan iradahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya, juga atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita bisa duduk bersimpuh di rumah Allah yang suci ini, tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi, yaitu masjidnya. Semoga kehadiran kita di sini benar-benar menjadi bagian dari upaya aktualisasi makna iman yang bersemayam di dalam diri kita, dan juga sebagai wujud nyata dari komitmen kita terhadap din kita, dinul Islam, yang salah satunya adalah setiap muslim dan muslimat wajib mempelajari, mendalami, menghayati ajaran Islam terus-menerus sepanjang masa sampai mati. Dan insya Allah para jemaah Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan bagi kita sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul. Beliau menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari atau menuntut ilmu Allah, ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Para jemaah, pagi ini kita akan membahas hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis qudsi, saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman. Jadi hadis qudsi, periwayatannya sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Apa firman Allah para jemaah dalam hadis ini? Ada 5 poin. Yang pertama, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Artinya barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Yang kedua, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang paling aku cintai, yaitu dari perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini yang ketiga. Dan tidaklah hambaku atau terus-menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amal-amal nawafil, amal-amal sunnah, sehingga aku mencintainya. Yang keempat, fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintai dia, mencintai hambaku itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya yang ia menggunakan pendengaran itu untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan jadilah aku penglihatannya yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, jadilah aku tangannya yang ia memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan jadilah aku kakinya
yang ia berjalan atau melangkah dengannya. Yang terakhir, yang kelima, wala in sa'alani la'u'tiyannah, dan jika dia minta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Wala in ista'adani la'u'idannah, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Demikian para jemaah, ada 5 poin dari hadis ini. Kita akan bahas satu persatu dan kemungkinan tidak akan selesai pada pertemuan kali ini. Baik, bagian pertama. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, membenci waliku, gitu, tidak menyenangi waliku, apalagi menyakiti waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya, kata Allah. Para jemaah, penggalan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan seorang wali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sangat mulia, sangat dekat, sangat disayangi, dan sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ada orang yang membencinya, memusuhinya, apalagi menyakitinya, Allah sangat membenci orang itu. Dan kebencian Allah itu dinyatakan dengan aku menyatakan perang kepadanya. Para jemaah, nah, wali Allah, apa sih, apa dan siapa wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Yang disebut waliku di sini siapa? Sifat-sifatnya seperti apa? Karakteristiknya bagaimana, gitu para jemaah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan ciri-ciri dari walinya itu di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Yunus ayat 62 dan 63, 62, 63, 64 itu sebetulnya. Allah Ta'ala berfirman di situ para jemaah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah dan ketahuilah bahwasanya aulia Allah, aulia jama dari kata wali, wali Allah itu adalah la khaufun, mereka tidak akan merasakan atau mengalami khauf, rasa takut. Takut terhadap apa yang terjadi dan takut kepada apapun juga tidak. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati dengan apapun yang sudah terjadi terhadap dirinya. Para jemaah, terus di ayat 63-nya Allah menyatakan, seperti apa mereka, siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut ayat ini, yang Allah sebut dengan waliku di dalam hadis tadi adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah, nah, merujuk kepada ayat itu, para hadirin, Imam Abu Ja'far At-Tahawi memberikan kaidah tentang wali Allah itu. Sesuai dengan ayat tadi, Abu Ja'far At-Tahawi, kemudian Ibnu Katsir dan ulama yang lainnya akan saya sebutkan nanti. Dalam akidah Tahawiyah, beliau menyebutkan begini, wal mu'minuna kulluhum awliyaur rahman. Orang-orang mukmin itu semuanya wali-wali Allah.
kita orang-orang mukmin, orang muslim, insya Allah pasti muttaqin, insya Allah. Maka kita juga masuk kategori wali Allah azza wa jalla. Wa akramuhum indallah, mereka itu paling mulia kedudukannya di sisi Allah. Kenapa? Karena ketakwaannya itu. Kan dalam surat Al-Hujurat, surat nomor 49 ayat 13, dikatakan di situ, bagian dari ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah adalah atqakum, mereka yang paling bertakwa. Maka waliullah itu adalah akramuhum indallah, orang-orang yang paling mulia kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atwa'uhum, paling taat kepada Allah. Iya, karena orang-orang takwa itu orang yang taat kepada Allah. Makanya kan definisi takwa itu sangat simpel. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawaihi. Takwa itu mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu takwa, simpel ya definisinya, tapi komprehensif. Banyak sih definisi takwa yang lainnya begitu. Tapi ini yang paling populer di tengah-tengah umat Islam. Jadi atwa'uhum lillah, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang takwa begitu para hadirin. Dan taat itu cuma dua, nggak banyak-banyak taat itu. Satu, mengerjakan perintah, kedua, meninggalkan larangan. Cuma di situ saja kita berputar dalam ketaatan para jemaah. Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Kemudian wa'at ba'uhum lil Quran, kata Imam At-Tahawi. Dan mereka sangat, atau orang yang paling mengikuti Al-Quranul Karim, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan ini sesuai dengan ayat kedua dalam surat Al-Baqarah, ya kan? Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, Al-Quranul Karim, yang isinya tidak dapat diragukan lagi. Tidak ada keraguan isi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan mereka paling mengikuti Al-Quran itu. Itulah wali Allah Azza wa Jalla menurut Imam At-Tahawi. Kemudian para jemaah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang terkenal, tafsir Ibnu Katsir, dia mengatakan begini. Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan, memberitahukan, anna awliya'ahu, bahwa wali-walinya itu adalah humul ladina amanu wa kanu yattaqun, kata ayat 62, 63 ya surat Yunus tadi. Mereka orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Kama pasarahum rabbuhum, sebagaimana Allah telah menjelaskan kepada mereka. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, fakullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan, maka setiap orang yang bertakwa dia adalah wali Allah. Gitu. Jadi siapapun yang bertakwa, orang dulu atau sekarang dan yang akan datang, siapapun orangnya, dia adalah wali Allah Ta'ala. Maka saya katakan tadi, kita juga insya Allah boleh jadi masuk dalam kategori wali Allah Ta'ala. Nah, para jemaah, penjelasan tentang wali yang disebut oleh Al-Quran tadi dan dipertegas kemudian atau dijelaskan oleh Imam At-Tahawi, kemudian Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini menganulir, membatalkan, dan menganulir, membatalkan
tentang persepsi wali yang diyakini oleh sebagian umat Islam. Bahwa ada di kalangan umat Islam yang memahami dan meyakini wali itu adalah seseorang yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Yang memiliki hal-hal yang bersifat khawarikul adah atau suprarasional. Misalnya, wali itu dipersepsikan sebagai orang yang mampu berjalan di atas air. Gitu. Seperti itu para jemaah. Tapi sebelum ke situ saya ingin memberikan paparan sedikit tentang penjelasan ayat dan para ulama tadi. Supaya lebih jelas lagi, maka berdasarkan ayat Al-Quran, penjelasan At-Tahawi dan Imam Ibnu Katsir dapat kita katakan bahasanya wali Allah itu satu. Orang-orang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan iman, full hatinya dengan iman, tidak ada kekufuran barang sedikit pun. Kedua, jiwanya diwarnai dengan takwa. Jelas kata ayat tadi, wa kanu yattaqun. Gitu. Ketiga, hidupnya dihiasi dengan amal soleh. Karena orang yang takwa selalu beramal soleh. Sepak terjangnya dipandu oleh wahyu. Karena tadi atba'hum lil Qur'an, paling mentaati Al-Qur'an. Maka pola pikir, pola sikap, pola tindaknya itu dipandu oleh wahyu. Akalnya dipenuhi oleh ilmu. Ridho Allah menjadi orientasi hidupnya. Karena wali Allah sangat menyadari bahwa ridho Allah itu sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sering saya katakan di sini para jemaah, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi kita dalam hidup ini selain ridho Allah Azza wa Jalla. Kita boleh jadi apa saja. Jadi pengusaha silahkan, yang banyak hartanya. Jadi ilmuwan silahkan, yang tinggi dan dalam ilmu pengetahuannya. Jadi penguasa yang kuat kekuasaannya dan besar. Jadi orang populer, luas popularitasnya, silahkan. Tapi semua itu tidak ada guna dan manfaatnya manakala kita tidak mendapatkan ridho Allah. Logikanya sederhana. Bila ridho Allah tidak didapat, maka yang diraih adalah murkanya. Begitu. Al-Quran menjadi pedoman hidupnya. Karena tadi sama dengan atba'uhum lil Quran. Rasulullah SAW menjadi suri teladannya. Kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan terhadap apapun juga yang menjadi objek cintanya. Objek cinta manusia itu banyak sekali para jemaah. Di surat Ali Imran ayat 14, lalu dirinci lagi di surat 24 ayat surat At-Taubah 9 ya, surat At-Taubah ya, ayat surat 9 ya. Ada sekitar 7 di situ yang jadi objek cinta kita. Dari mulai orang tua atau nenek moyang, anak, istri, saudara, kerabat, harta kekayaan, perniagaan, rumah tempat tinggal, apapun yang jadi objek cinta manusia, maka wali Allah tidak mencintai itu semua melebihi kecintaannya terhadap Allah Ta'ala dan Rasulnya. Cinta pada Allah dan Rasulnya ditempatkan di atas segala kecintaannya. Persis seperti ayat 165 surat Al-Baqarah yang dikatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah.
Demikian para jemaah. Jadi dengan demikian seseorang itu disebut wali Allah karena ketaatannya, kepatuhannya, ketundukannya kepada Allah dan komitmennya yang kuat terhadap agamanya, yaitu dinul Islam. Lawan dari wali Allah adalah aduwullah, musuh Allah. Siapa musuh Allah? Siapa musuh Allah? Iblis atau setan. Setan itu ada dua kategori kan? Di surat terakhir, ayat terakhir ya kan? Minal jinnati wan nas. Baik setan dari golongan jin atau setan dari golongan manusia, semuanya itu adalah musuh Allah, sekaligus musuh kita, karena kata Allah, innasyaiton lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan, kata Allah. Sungguh setan itu adalah musuh, jadikanlah oleh kalian sebagai musuh. Jangan bersahabat dengan setan. Baik. Nah, itu yang saya katakan tadi, penjelasan yang singkat tentang waliullah itu membatalkan, menafikan, dan menganulir pengertian wali yang beredar di tengah-tengah umat Islam. Ada yang memahami dan meyakini wali itu orang-orang yang punya sesuatu yang bersifat khawariqul adah, suprarasional seperti tadi, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara gitu para jemaah ya. Itu wali. Salat Jumatnya senantiasa di Masjidil Haram. Tiap Jumat padahal orangnya ada di tempat tinggalnya gitu para jemaah. Bisa menyembuhkan orang sakit hanya diusap saja atau ditiup saja begitu. Kayak Nabi Isa alaihissalam ya kan. Itu mukjizat ya kan. Gitu. Bisa merubah satu benda menjadi benda yang lain gitu. Para jemaah, salah satu wali di Jawa itu siapa? Sunan Kalijogo. Pernah nonton nggak film Sunan Kalijogo? Ada kan? Nah di film Sunan Kalijogo itu banyak hurufatnya ternyata. Karena itu tadi punya persepsi tentang wali tidak merujuk kepada Al-Quran. Sehingga dalam film itu Sunan Kalijogo merubah buah atep tuh, buah aren yang kita makan kulang kalingnya itu ya kan, dirubah tuh oleh beliau menjadi emas berlian. Itu di filmnya itu kan. Terus daun-daun dirubah menjadi uang. Terus beliau itu bersemedi di atas batu di pinggir kali. Kehujanan, kepanasan, kebanjiran, sampai lumutan. Itu hurufat para jemaah. Karena keliru memahami wali, tidak merujuk kepada Al-Quranul Karim. Nah kalau beliau semedi di atas batu, kehujanan, kepanasan, kebanjiran, sampai lumutan, kapan sholatnya? Padahal kan amanu wa kanu yattaqun gitu para jemaah. Itu kekeliruan. Kesalahan dalam memahami wali gitu. Wali juga dipahami sebagai orang yang punya indera keenam sehingga mampu menerawang masa depan. Ia tahu apa yang akan terjadi dan ia tahu sesuatu sebelum diberitahu. Padahal perkara yang akan terjadi itu termasuk perkara gaib. Dan kata Al-Quran di surat Jin, Allah berfirman, alimul ghaibi wasyahadah fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin, firman Allah. Dialah Allah yang mengetahui perkara gaib dan perkara nyata. Dan Allah tidak pernah memberitahukan, menampakkan perkara gaib itu kepada siapapun dari kalangan makhluknya kecuali manir tadomir rasulin, di antara rasulnya yang Allah ridhoi. Allah kasih tahu rasul itu tentang perkara gaib. Makanya kalau kita baca hadis para jemaah, ada hadis-hadis yang bicara mengenai soal bisyarah nabawiyah,
hadis-hadis Rasul yang menjelaskan sesuatu yang sangat menggembirakan untuk umat Islam di masa yang akan datang. Ada juga hadis-hadis yang sifatnya menjelaskan hal-hal yang buruk yang akan dialami oleh umat Islam. Hadis-hadis yang terkait dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman, semuanya perkara gaib yang Allah beritahukan kepada Rasulullah SAW gitu. Misalnya kita ambil contoh yang sekarang viral di medsos atau di media. Rasul mengatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga jazirah Arab menjadi menghijau dan bersungai-sungai. Itu kan sabda Rasul ya kan? Dan sekarang kita lihat di jazirah Arab viral di media para jemaah. Rumputnya sudah tinggi hijau. Kambing-kambing yang biasa makan rumput kering sekarang makan rumput hijau. Itu bukan meramal, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meramal nggak bisa, manusia nggak boleh. Makanya hadis juga mengatakan kalau kita percaya terhadap perkataan seseorang mengenai perkara yang akan terjadi, syirik hukumnya. Rasul mengatakan, man ata arrafan fasalu an syai'in fasaddaqahu lam yuqbal salatu arba'ina yawman. Siapa yang datang ke dukun lalu bertanya tentang sesuatu yang akan terjadi terhadap dirinya atau siapa saja, maka tidak akan diampuni dosa, tidak akan diterima doanya, salatnya selama 40 hari 40 malam. Dosa besar itu pada jemaah. Kemudian di sisi lain, wali juga dianggap sebagai orang yang punya kekebalan tubuh, sakti mandraguna, tidak mempan dibacok, ya, tidak mempan ditembak, tidak tembus peluru juga gitu. Itu sih bukan wali, Bapak, Ibu. Itu mah sihir. Siapapun bisa mempelajari ilmu sihir. Silahkan Bapak Ibu pelajari. Supaya tidak mempan dibacok, tidak tembus dengan peluru, silahkan. Kalau mau, cuma konsekuensinya syirik, dosa besar. Sebab sihir itu kan tidak boleh dipelajari, tidak boleh diajarkan, tidak boleh dipertontonkan, itu sihir para jemaah ya. Baik. Jadi itu kekeliruan dalam memahami wali. Jadi sekali lagi seseorang disebut wali karena ketaatannya dan ketundukannya kepada Allah Ta'ala. Bukan karena dia punya hal-hal yang bersifat khariqul adah itu. Saya akan kemukakan di sini perkataan 3 ulama para jemaah. Ulama besar. Yang pertama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa yang tidak kenal beliau? Ya kan? Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari, banyak buku yang beliau karang. Salah satunya adalah Ad-Duror Al-Muntathirah. Artinya mutiara yang bertebaran, yang berserakan. Di buku itu, buku beliau halaman keempat, beliau mengatakan ini tentang wali. Kata beliau, pamanid da'al wilayah biduni syahidil mutaba'ah pada wahu zurun wa buhtanun. Siapa yang mengaku dirinya wali, gitu, tetapi sepak terjangnya, pola pikir, pola tindak dan pola sikapnya tidak sesuai dengan syariah, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, maka pengakuannya bohong dan mengada-ada. Itu kata Syekh Hasyim Asy'ari. Tegas beliau tentang wali Allah itu. Harus sesuai perilaku sehari-harinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu orang beriman dan bertakwa kalau istilah Al-Quran tadi surat Yunus ayat 62 63. Jadi cuman sayang oleh sebagian pengikut beliau, Syekh Hasyim Asy'ari itu cuma sebagian, tidak semuanya, dikultuskan orangnya tapi tidak diikuti fatwa-fatwanya. Itu perjemaah yang repotnya gitu. Ya, gitu.
Jadi yang dikultuskan orangnya, fatwanya tidak diikuti gitu. Kedua, siapa yang tidak kenal nama Syekh Abdul Qadir Jailani? Seorang ulama dari Baghdad, Irak, para jemaah. Di dalam kitab Rijalul Fikri wad Dakwah, halaman 250 tertulis begini kata beliau tentang wali. Kan dulu disebut wali ya, dianggap wali itu. Bahkan tanggal 8 Januari itu dilaksanakan upacara haul Syekh Abdul Qadir Jailani itu di Masjid Istiqlal ya kan tempo hari itu. Ya. Kata beliau, kullu haqiqatin la tashhadu laha syariah fahiya zandaqah. Setiap hakikat kewalian yang tidak dikonfirmasi kewaliannya itu dengan syariah, maka itu kafir zindik, kata beliau. Tir ilal haqqi azza wa jalla, terbanglah kamu menuju hak Allah azza wa jalla bijanahai alkitab wa sunnah, dengan dua sayap Al-Quran dan As-Sunnah. Udkhul aliyyaduka fiyadi rasul, gandenglah tangan Rasul dengan tanganmu. Jadi wali Allah itu kata beliau memang harus perilakunya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena kata Al-Quran tadi, amanu wa kanu yattaqun, iman dan bertakwa. Jadi lurus sebetulnya para jemaah keyakinan dan pemahaman Abdul Qadir Jailani tentang wali itu. Yang keliru itu yang mengkultuskan beliau. Para jemaah, ada sebuah kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, kitab Lubabul Ma'ani. Di situ ditulis tentang segala sesuatu terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang nulisnya bukan beliau, bukan. Nah, yang mengkultuskan beliau luar biasa. Ngeri kalau kita baca buku itu para jemaah. Salah satunya yang kita kutip, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah membuat MOU dengan malaikat penjaga kubur supaya tidak menanya kepada muridnya di alam kubur. Dan Syekh Abdul Qadir juga telah membuat MOU dengan malaikat penjaga neraka agar tidak memasukkan muridnya ke dalam neraka. Ini lebih hebat dari Rasul. Padahal Rasul pernah bersabda, kata Rasul, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, ya Abbas bin Abdul Muttalib, wa ya Fatimah bin Muhammad binti Muhammad. Hei Bani Abdi Manaf, hei Bani Hashim, hei Abbas bin Abdul Muttalib, dan hei putriku Fatimah binti Muhammad, beramalah kalian, beramal solehlah kalian, karena aku tidak akan bertanggung jawab pada kalian di hari kiamat nanti. Itu Rasul. Kok Syekh Abdul Qadir diposisikan lebih dari Rasul? Sama dengan yang mengutuskan Syekh Hasyim Asy'ari, para jemaah. Kan ada, ini bisa kita telusuri jejak digitalnya. Coba cari di YouTube, pasti ketemu. Seorang kiai mengatakan, di hadapan jamaah kayak begini lagi pengajian, kata beliau, apabila kalian nanti ditanya di alam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir, bilang saja bahwa aku adalah murid Syekh Hasyim Asy'ari. Selesai sudah, kata beliau. Itu para jemaah kekeliruan. Wallahu alam apakah beliau bercanda atau tidak gitu kan. Kalau bercanda nggak pantas bercanda dengan seperti itu. Kalau benar itu jelas kesesatan kan begitu. Nah, jadi bukan seperti itu wali. Terakhir kata Imam Syafi'i dalam Syarah Thahawiyah di halaman 573. Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala tagtarru bihi hatta ta'ridu amrohu 'alal kitab. Bila kalian melihat orang yang bisa terbang berjalan di atas air, kata Imam Syafi'i, yang terbang di angkasa, fala tagtarru bihi, jangan terkecoh dengan dia, jangan tertipu dengan dia, kata Imam Syafi'i, hatta tu'ridu amrohu, sehingga dikonfirmasikan urusannya itu kepada Quran dan Sunnah. Cocok ya perilaku keseharian orang itu
sepak terjangnya dengan Quran dan Sunnah. Semua ulama dari mulai tadi At-Tahawi, Imam Ibnu Katsir, Abdul Qadir Jilani, Syekh Hasyim Asy'ari, sampai dengan Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya mengatakan wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang beriman dan bertakwa, tidak punya hal-hal yang sifatnya khawarikul adah atau suprarasional. Itu bukan ciri kewalian seseorang. Wali di atas segala wali siapa? Siapa? Nabi Muhammad kan? Alaihi wasallam. Nabi Muhammad mempan dibacok gak? Waktu perang apa beliau itu? Terluka. Perang Uhud. Tanggal giginya. Waktu dakwah ke Taif, berlumuran darah, dilempari batu sama orang Taif itu. Baik para jemaah. Sekarang kita akan jelaskan tingkatan-tingkatan wali Allah ya. Tingkatan wali Allah. Wali yang paling utama dari wali-wali Allah adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Itu wali yang paling utama. Seutama-utama nabi dan rasul adalah ulul azmi. 5 orang nabi. Di ayat terakhir surat Al-Ahqaf para jemaah, ayat 35 ya, Al-Ahqaf, Allah berfirman, wasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana para nabi yang 5 itu telah sabar tegar gitu dalam menghadapi segala cobaan hidup dan tantangan dakwah. Nah itu yang paling utama. Ulul azmi yang paling utama siapa? Nah urutannya 5 nabi yang paling utama itu urutannya 1 Nabi Muhammad alaihi wassalam, 2 Nabi Ibrahim alaihissalam, 3 Nabi Musa alaihissalam. Nah 4 dan 5 tidak dijelaskan mana yang lebih utama antara Nabi Nuh dan Nabi Isa. Kan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Nah 1 Nabi Muhammad sekali lagi, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 dan 5 apakah Nuh atau Isa? Tidak disebutkan mana yang lebih utama dari keduanya. Yang pasti itu wali-wali yang paling utama dari wali-wali Allah. Setelah para nabi siapa? Para jemaah, setelah para nabi, para sahabat. Di bawah para sahabat, para tabi'in. Di bawah para tabi'in, tabi'in. Di bawah itu, para ulama. Di bawah itu, orang-orang mukmin yang soleh. Di bawah itu, para nabi sudah jelas ya kan, 25 nabi dan rasul. Itu wali Allah. Para sahabat itu wali Allah yang luar biasa setelah para nabi. Benar seperti itu? Iya. Siapa sih sahabat itu para jemaah? Apa sahabat itu? Yang dimaksud sahabat itu para jemaah bukan sahabat dalam terminologi kita. Itu. Kalau saya dengan bapak sahabat saya, bapak sahabat saya berarti bapak itu teman dekat saya. Itu dalam pengertian kita kan sahabat itu. Yang dimaksud sahabat itu adalah 1 orang yang hidup sejaman dengan Rasul, 2 bertemu dengan Rasul, 3 beriman kepada Rasul, 4 mati dalam Islam. Itu sahabat. Ya. Saya ulangi. Hidup sejaman dengan Rasul, bertemu dengan Rasul, beriman pada Rasul,
mati dalam keadaan Islam. Walaupun hanya sekali bertemu, tetap namanya sahabat. Orang yang hidup sejaman dengan Rasul, beriman kepada Rasul, mati dalam keadaan Islam, tapi tidak bertemu dengan Rasul, namanya apa? Banyak yang begitu. Ya kan, hidup sama dengan Nabi, iman pada Nabi, meninggal dalam Islam, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Namanya muhadromun. Contohnya siapa? Siapa? Kata Rasul, ada seseorang yang hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi, sangat mencintai Nabi, dari Yaman orang itu. Kata Rasul pada Abu Bakar, pada Umar, kalau kamu bertemu dengan dia, mintalah doa kepadanya dan minta ampunan, minta diistighfarkan olehnya, karena doanya dikabulkan oleh Allah. Dia itu oleh Rasul disebut dengan penghuni langit atau orang langit, manusia langit gitu. Namanya Uwais Al-Qarni gitu. Orang hidup selama dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tidak beriman pada Nabi, namanya Abu Jahal. Kafir namanya pada jemaah itu, ya kan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud sahabat ya. Gitu. Nah, tentang keutamaan para sahabat itu dicatat oleh Al-Qur'an. Salah satunya ada di surat At-Taubah ayat 100. Salah satunya, saya tidak akan sebut semua ayat, waktunya nggak cukup. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adallahu lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang as-sabiqun, orang-orang yang pertama masuk Islam, as-sabiqul awalun itu siapa? Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan orang muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho dengan mereka, mereka meridho dengan Allah. Allah sudah siapkan buat mereka surga yang mengalir di banyak sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang besar. Menurut ayat itu, para jemaah, sahabat itu definitif ahli surga. Gitu. Di Al-Fath ayat 18, di surat Al-Hasyr ayat 9, itu menjelaskan tentang ciri-ciri khusus dari antara sahabat. Kalau Al-Hasyr ayat 9 itu tentang ciri karakteristik sahabat Ansor. Nah, itu kehebatan para sahabat ya. Itu berdasarkan Quran. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasul bersabda begini, khairun nas qarni, kata Rasul, sebaik-baik orang yang hidup pada zamanku. Sahabat itu ya kan. Sebenarnya sebaik-baik manusia orang yang hidup di zamanku, para sahabat. Ini yang oleh siapa itu Sayyid Qutb disebut dengan istilah generasi Qur'ani yang unik, yang belum pernah muncul lagi, kata beliau, sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat tabi'in tadi. Mereka tak bertemu dengan Rasul, bertemu dengan sahabat dan belajar Islam dari sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kata hadis ini, terus generasi setelah tabi'in disebut tabi'ut tabi'in. Definitif kata hadis ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena itu dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id, Rasul bersabda, la tasubbu ashabi, kata Rasul. Jangan sekali-kali kalian mencaci dan mencela sahabat-sahabatku. Jangan, kata Rasul. Kenapa? Walau anna ahadakum
anfaqo mithla uhudin dahaban ma balagot mudda ahadihim wala nasibah. Sekiranya ada seseorang di antara kalian, kata Rasul, yang bisa berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai hebatnya amal dan pahala para sahabat. Jangankan satu raup, separohnya juga nggak mungkin, kata Rasul. Itu gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya lebih dari 3 kilometer, tingginya 380 meter, lebarnya 280 meter, itu gunung Uhud. Nah, dengan emas segede gitu, berinfak nggak bakal bisa menyamai hebatnya amal dan pahalanya sahabat. Maka jangan dicaci sahabat-sahabatku. Maka amat sangat jelek, sangat buruk, bahkan kurang ajar orang-orang Syiah yang mencaci maki sahabat-sahabat Rasul. Seluruh sahabat Nabi murtad setelah Rasul wafat, itu kata orang Syiah. Apalagi yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, itu luar biasa dicaci maki sama orang-orang Syiah pada jemaah. Makanya para ulama ketika membahas peristiwa perang Siffin, peperangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, itu kan melibatkan para sahabat, para jemaah. Tidak ada yang berani menyalahkan salah yang salah Ali, yang salah Muawiyah. Tidak ada, karena mereka tidak berani. Karena ada hadis ini mengatakan jangan caci maki sahabat-sahabatku, kecuali orang Khawarij yang mengatakan pertumbuhan darah ketika itu disebabkan oleh 4 orang, Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Ash'ari, kata mereka. Kan itu keempat orang tersebut halal darahnya. Itu orang Khawarij, ya kan gitu. Nah, yang terkenal dengan zaman sekarang kelompok takfiri yang sangat mudah mengkafir-kafirkan orang, itu orang Khawarij, jemaah. Atau paham Khawarij, ya, paham Khawarij. Masih ada sampai sekarang yang suka mentakfirkan orang. Gara-gara belum baiat kepada kepada amirnya, dibilang kafir, kan gitu. Kita juga ada di Indonesia, para jemaah, satu kelompok yang terkenal dengan sebutan LDII. Kita dianggap kafir oleh dia karena belum baiat kepada amirnya. Itu paham Khawarij. Baik, para jemaah. Masih keutamaan sahabat. Dalam hadis Ahmad dari Ibnu Mas'ud, Rasul bersabda begini, Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallam khairul qulubil ibad. Allah melihat hati-hati para hamba. Lalu Allah mendapatkan sebaik-baik hati para hamba Allah itu adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata hadis ini. Fastofahu linafsihi, lalu Allah pilih Nabi Muhammad untuk dirinya. Fabta'athahu birisalatihi, lalu Allah jadikan dia sebagai rasulnya yang mengemban risalah kenabiannya. Beliau Nabi Muhammad sebaik-baik hati umat manusia di muka bumi ini. Gitu. Terus kata hadis ini, Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Rasul mencari, melihat lagi hati para hamba setelah hati Nabi Muhammad alaihi wassalam. Fa wajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Lalu Allah mendapatkan hati-hati para sahabatnya sebaik-baik hati para hamba setelah Rasulnya. Fa ja'alahum wuzara'a nabiyhi, lalu Allah jadikan para sahabat itu sebagai pembela nabinya. Yuqatiluna ala dinihi, mereka berperang untuk membela agamanya. Itulah pengakuan dari Allah dan Rasul tentang posisi para sahabat ridwanullah alaihim. Luar biasa. Karena mereka itu, para sahabat itu, para jemaah, orang-orang yang telah mengerahkan dan mengarahkan seluruh potensi yang mereka miliki untuk Allah, untuk Rasul, untuk Islam. Yang mereka berikan kepada Islam itu bukan hanya harta, bukannya pikiran, bukannya tenaga, bukannya waktu, nyawa pun diberikan. Itu oleh para sahabat. Sehingga saya punya keyakinan yang kuat
sekiranya tidak ada para sahabat yang seperti itu, mungkin Islam tidak akan sampai ke sini. Dan mungkin juga kita tidak jadi muslim. Itu para jemaah. Karena dakwahnya para sahabat yang luar biasa itu. Itulah para sahabat sebaik-baik hati. Maka dikatakan posisinya para wali Allah setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di sini para sahabat. Jadi pembela, penolong, pendukung Nabi Muhammad namanya para sahabat. Kalau pengikut setia Nabi Isa siapa? Apa namanya? Hawariyun. Disebut misalnya di ayat terakhir surat As-Saff ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafaratu bi al-ayat. Jadi hawari, pengikut setia Nabi Isa itu hawari. Pertanyaannya para jemaah, kedudukan sahabat dengan hawari mana yang lebih tinggi, lebih utama? Hawari atau sahabat? Sahabat Rasul tentu saja daripada hawari. Karena kalau hawari itu pengikut setia saja, tidak sampai berperang ya dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu. Demikian para jemaah tentang para sahabat. Setelah itu akan muncul generasi berikutnya. Insya Allah sampai masa kita sekarang ini dan selanjutnya sampai dengan masa di mana umat Islam diwafatkan seluruhnya oleh Allah Ta'ala sebelum kiamat kubro, akan ada wali-wali Allah. Nah, landasannya hadis Abu Dawud dan An-Nasai. Para jemaah, Rasul bersabda begini, inna min ibadillah ibadan yagbituhumul anbiya wa syuhada. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada para hamba yang kedudukan mereka di hari kiamat nanti dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Bayangkan, mereka bukan nabi, mereka juga bukan para sahabat, bukan tabi'in dan atba'ut tabi'in, tapi kedudukan mereka di hari kiamat ya gebituhum, dicemburui oleh para sahabat, oleh para nabi dan para syuhada. Luar biasa hebatnya. Kata para sahabat, manhum ya Rasulullah allana nuhibbum Rasul, siapa mereka itu? Mudah-mudahan kita bisa mencintai mereka. Kata Rasul, hum qaumun tahabbau fillah min ghairi amwalin wala ansab. Mereka itu satu kaum yang saling cinta mencintai karena Allah. Kecintaan mereka satu dengan yang lainnya bukan karena ikatan harta, nasab, keturunan, suku, kedaerahan, asobiyah dan asobiyah yang lainnya, tapi mereka saling cinta mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Gitu. Sabda Rasul, wujuhuhum nurun ala manabiri min nur. Wajah mereka cerah ceria bercahaya dan di hari kiamat nanti mereka berada di atas mimbar-mimbar cahaya. La yakhafuna idza khafan nas. Mereka tidak pernah merasakan ketakutan ketika orang-orang penuh rasa takut. Wala yahzanuna idza hajinan nas. Mereka pun tidak pernah merasa duka cita dan bersedih saat orang-orang pada bersedih hati. Lalu Rasul membacakan ayat 62 surat Yunus tadi. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi sampai generasi umat Islam kapanpun akan ada wali-wali Allah itu. Kalau ulama sudah jelas, karena ulama di setiap generasi itu ada, kan di surat 35 ayat 28 dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Manusia yang paling takut di antara hamba Allah adalah para ulama. Nah, selain para ulama, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita pungkas penjelasan tentang wali ini merujuk kepada ayat 32 surat 35. Tsumma arafnal kitaba alladziina astafainahum min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul adzim. Menurut ayat itu, orang-orang yang menerima warisan Al-Qur'an itu ada 3 golongan. Satu yang dzalimun li nafsihi, banyak berbuat dosa daripada berbuat kebaikan.
Jadi banyak mukmin, orang ngaku Islam, tapi lebih banyak berbuat dosa daripada, atau lebih banyak berbuat maksiat daripada berbuat amal soleh. Ini pasti bukan waliullah, ya kan? Yang kedua, wa minhum muqtasid, ada yang muqtasid pertengahan, sedang-sedang saja. Orang-orang muslim yang sangat sungguh-sungguh mengerjakan yang wajib, sungguh-sungguh meninggalkan yang sunnah, sungguh-sungguh meninggalkan yang haram maksud saya, dan abai terhadap amalan-amalan sunnah juga yang makruh. Ini masuk kategori waliullah yang muqtasid. Yang ketiganya, sabiqum bil khairat biidznillah, orang yang lebih dulu melakukan kebaikan dengan izin Allah, yang cirinya mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, dan terhadap perkara yang mubah pun selektif. Manakala perkara mubah itu bermanfaat dikerjakan, jika tidak bermanfaat apalagi mendatangkan mudarat ditinggalkan. Karena hadis mengatakan min husnil islamil mar'i taraku ma la ya'ni, di antara ciri kesempurnaan keislaman seseorang adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk kategori wali Allah. Soal ranking urusan Allah, kita tidak harus mencari saya ranking keberapa. Ini terkait dengan setiap orang mukmin itu kadar imannya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pertengahan, ada yang kurang. Nah, kita tidak bisa, jangankan mengukur iman orang lain, mengukur iman diri sendiri pun tidak. Dan kita tidak harus begitu. Tugas kita adalah beramal sebanyak-banyaknya dan komitmen dengan kuat terhadap agama kita dengan sekuat-kuatnya. Itu saja saya kira, insya Allah bagian kedua sampai kelima akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.